Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Tujuan pembelajaran. Pertama, Basarji dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi pada masa keemasan Islam di era Daulah Abbasiyah. Yang kedua, peserta didik mengenali tokoh-tokoh penting pada masa Daulah Abbasiyah beserta kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Nama Abbasiyah diambil dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu beliau adalah paman Nabi Muhammad SAW. Khalifah pertama adalah Abul Abbas As-Saffah. Beliau menjadi khalifah karena didukung oleh kaum Mawali atau orang-orang non-Arab, Muslim non-Arab yang pada saat itu merasa tidak puas dengan diskriminasi yang mereka rasakan. Dengan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, beliau mengumpulkan kekuatan yang besar untuk kemudian memberontak kepada dinasti Muawiyah. Pergerakan ini berasal dari Khurasan, sehingga pada saat itu setelah Muawiyah atau Daulah Umayyah berhasil digulingkan, Abul Abbas As-Saffah menjadi khalifah yang pertama. Baghdad, pusat kejayaan. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Dikenal sebagai Madinatus Salam atau kota perdamaian. Baghdad ini merupakan lokasi yang sangat strategis. Dia berada di tepi sungai Tigris. Dengan lokasi yang strategis di tepi sungai Tigris, Baghdad menjadi pusat perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, yaitu Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina, penulis Al-Qanun fi Tibb atau Qanun of Medicine, Al-Bantani, seorang ulama dalam bidang astronom dan punya kontribusi besar dalam matematika, kedokteran, dan astronomi. Kemudian Al-Ghazali, seorang filsuf. Ilmu dari Yunani, Persia, dan India diintegrasikan ke dalam peradaban Islam. Perkembangan budaya. Budaya Islam pada masa Abbasiyah menjadi puncaknya dalam seni arsitektur, yaitu Masjid Agung Samarra dan Al-Hamra. Sastra yang paling terkenal adalah 1001 Malam. Kemudian ada puisi Rumi. Musik Al-Farabi dengan kitab Al-Musiqul Kabir. Kaligrafi dan motif geometris menghiasi manuskrip dan bangunan. Perkembangan teknologi dinasti Abbasiyah. Di bidang teknologi, dinasti Abbasiyah memperkenalkan sistem irigasi canggih, teknik pembuatan kertas dari Tiongkok, dan inovasi seperti kapal dagang dan kompas. Hal ini membantu perkembangan ekonomi dan perdagangan menjadi semakin maju. Berikutnya tokoh-tokoh penting dan kontribusinya.
Yang pertama, tokoh penting seperti Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, dan algoritma. Ibnu Sina, ulama bidang kedokteran. Dia menulis Canon of Medicine. Kemudian Al-Farabi, filsafat dan musik. Ar-Razi, bidang kimia dan kedokteran. Al-Biruni, astronom dan geografi. Semua nama-nama ini memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban dunia hingga saat ini. Kesimpulan, 1. Masa keemasan Islam memberikan dasar bagi ilmu pengetahuan modern. 2. Integrasi budaya dan pengetahuan dari berbagai peradaban. 3. Daulah Abbasiyah sebagai pusat peradaban dunia. Masa keemasan dinasti Abbasiyah menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.